persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Biar kami kedapatan kudus, tak bercacat, dan itu menyukakan hati-Mu. Terima kasih Engkau sudah bawa kami sejauh ini, perjalanan hidup kami, semua karena anugerah-Mu. Terus tuntun langkah kaki kami untuk berjalan di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Malam hari ini, kami minta roh wahyu dan roh hikmat itu membuka pengertian kami, untuk kami boleh mengerti kebenaran firman yang Kau sampaikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berbicaralah, sebab kami anak-anak-Mu mendengar, dan kami mau melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Ya. Oke. Rasanya cepat sekali ya, kita sudah ada di akhir bulan Februari. Artinya sudah 2 bulan di tahun ini kita lalui. Saya percaya pasti bersama Yesus. Amin. Ya. Bulan ini tema kita masih pada surrender to the King, yaitu berserah atau ya berserah kepada Raja, yaitu Tuhan. Roma 12 ayat 1 berkata bahwa karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Selama 3 minggu kemarin kita sudah belajar bahwa yang Tuhan mau dari hidup kita adalah menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Bapa. Dan untuk mencapai perkenanan Tuhan, kita juga sudah sama-sama belajar bagaimana apa hal-hal yang harus kita lakukan ya. Nah, malam hari ini saya mau sharing aja sih bahwa apa sih yang harus kita perhatikan untuk kita bisa mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan sama Tuhan. Saya mau ajak kita sama-sama baca di 1 Korintus 13 ayat 3. Oke. Firman Tuhan bilang seperti ini. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Jadi gini ya Bapak Ibu Saudara, ketika kita mempersembahkan apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita, entah itu kemampuan kita, bakat kita, talenta kita, keuangan kita, waktu kita, untuk melayani Tuhan. Sekali lagi ya, untuk melayani Tuhan. Kita sudah sama-sama belajar bahwa untuk melayani Tuhan itu gak hanya di gereja, gak hanya di dalam gereja, tetapi di luar, di pekerjaan kita, di dalam keluarga kita pun, itu adalah ladang pelayanan kita, bukan? Ya kan? Jadi ada hal yang penting yang harus kita perhatikan, yaitu kasih. Di 1 Korintus 13 itu dikatakan bahwa kita bisa nyerahin bahkan tubuh kita untuk dibakar. Tapi kalau kita lakukan itu tanpa kasih, gak ada gunanya. Buat kita gak ada gunanya. Karena inti yang Tuhan mau itu bukan apa yang kita persembahkan, tetapi bagaimana kita mempersembahkan. Kalau
orang begitu mengasihi seseorang atau sesuatu, dia akan all out. Memberinya akan all out, mempersembahkannya akan all out. Ya. Jadi itu sebabnya benar firman Tuhan bilang. Saya minta izin buka masker ya. Agak pengap. Oke. Bahwa kalau orang digerakkan oleh kasih, dia akan totalitas dalam mempersembahkan hidupnya. Pertanyaannya, sudahkah setiap kita ini digerakkan oleh yang namanya kasih? Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak pemarah. Kasih itu tidak cemburu atau iri hati. Kasih itu menutupi kesalahan orang lain. Kasih itu pada akhirnya adalah rela berkorban. Firman Tuhan bilang, kita mau hebat sehebat apapun, tapi kalau tanpa kasih, semuanya sia-sia. Yang ada adalah pencitraan. Zaman now gampang Bapak Ibu Saudara. Orang bisa memberi sumbangan besar, memberi apapun gitu, menolong orang lain. Tapi berapa banyak kita bisa denger, paling itu apa? Pencitraan. Ya kan? Difoto, ditaruh di sosmed. Seperti itu. Pencitraan. Tapi kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita bisa total. Contoh di dalam kehidupan sehari-hari ya. Ada yang tahu almarhum Mother Teresa di sini? Mother Teresa ini bukan dari keluarga orang nggak punya loh Bapak Ibu Saudara. Dia dari keluarga yang cukup berada. Tapi karena kasihnya, dia memberi hidupnya untuk melayani orang-orang miskin di India bagian Kalkuta. Contoh firman Tuhan sudah jelas. Siapa yang kasihnya terbesar? Yesus. Bapa juga kasihnya besar. Kenapa? Yohanes 3 ayat 16 bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan saya, akan saudara. Dia menyerahkan anaknya yang tunggal, supaya kita ini boleh beroleh hidup yang kekal. Dan karena kasih yang Yesus lihat dari Bapa, Yesus bisa berkata di saat-saat pergumulannya, dia bisa bilang, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Dia bisa menahan rasa sakit waktu disiksa. Sepanjang siksaan perjalanan menuju Bukit Golgota sampai di kayu salib, sampai dia bilang, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kalau bukan kasih, gak mungkin bisa Bapak Ibu Saudara. Bulan depan kita masuk temanya itu adalah Loving the King. Ya, kita belajar lebih lagi tentang mengasihi Tuhan, mengasihi Raja.
Saya prolog menutup bulan ini, mempersiapkan untuk masuk bulan depan ya. Nah, multimedia bisa bantu saya bukakan Mazmur 51 ayat 17. Ayat 19 kalau bahasa Indonesianya. Oke, saya bacain aja. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah, dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Di dalam Matius 5 ayat 23 sampai 24 Bapak Ibu Saudara, di situ Tuhan Yesus itu tiba-tiba nyempilin kata-kata seperti ini. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara di sini pernah ngalami tidak disukai oleh orang lain tanpa sebab? Ada yang pernah ngalamin? Entah kenapa ada aja, kok orang itu gak suka, padahal kita gak ngelakuin apa-apa. Even kepada orang itu kita tidak berlaku jahat, tapi orang itu ada aja. Ada yang pernah ngalamin? Ada ya? Nah, firman Tuhan hari ini bilang, kalau kamu ingat ada saudaramu yang punya gak enak hati sama kamu lagi mau mempersembahkan sesuatu, tinggalin dulu, datengin saudaramu, beresin, selesaikan. Saya pernah sama suami saya beberapa kali, bukan cuma sekali 2 kali. Hampir dibilang agak sering sih gitu. Gak buat apa-apa Bapak Ibu Saudara, tapi disenggol. Disenggol bahasanya ya sekarang. Difitnah, dijelek-jelekin ke sana sini. Kadang saya nangis sama suami saya. Kok kayak gitu ya? Apa salah saya? Saya pernah punya rekan yang sangat dekat, ini di dalam pelayanan. Tiba-tiba one day setelah berapa bulan itu kita biasa doa bareng, kita biasa worship sama-sama, kita sharing banyak hal. Duduk bareng-bareng itu bukan cuma setiap hari Minggu, no, bisa every day. Kami duduk sama-sama, sharing banyak hal. Tiba-tiba one day Bapak Ibu Saudara, saya merasa diperlakukan tidak adil. Saya heran, kok tiba-tiba orang ini berubah sikap sama saya. Lalu mulai ngomongnya ke saya tuh gak enak gitu loh. Saya nih punya apa ya, kalau dibilang karunia ya karunia. Saya ini punya karunia yang bisa merasakan di balik omongan orang itu ada sesuatu atau enggak gitu. Sesuatu yang baik atau enggak gitu. Jadi setiap kali orang ini ngomong kok rasanya dia nyerang saya ya. Kok rasanya dia konfront saya gitu. Akhirnya saya datengin, saya bilang, kebetulan dia usianya lebih tua ya. Saya bilang, tante, saya minta maaf ya kalau saya ada salah kata atau salah sikap. Seperti itu. Jawabannya standar Bapak Ibu Saudara. Oh enggak ada apa-apa kok. Enggak ada apa-apa. Tapi dari sikapnya, dari perkataannya, beda sama sebelumnya gitu. Terus saya nggak mau asumsi kan, saya cerita sama salah satu kakak rohani saya. Saya bilang, Kak bener nggak sih, aku kok rasa gini ya.
si tante ini kok kayak gini sama saya. Terus ya kakak rohani saya juga kebetulan punya karunia yang 11-12 gitu sama saya. Terus dia bilang, iya saya juga ngerasa gitu, saya pikir kamu gak ngerasa. Tapi gimana, udah diberesin belum? Udah sih kak. Ya udahlah, kalau udah diberesin bukan bagianmu lagi, itu bagiannya dia. Kalau dia masih bersikap tidak baik ke kamu. Di sini saya belajar Bapak Ibu Saudara. Dari kejadian yang saya alamin, proses demi proses yang saya alamin dalam hidup. Gak sekali saya diperlakukan tiba-tiba seperti itu, dimusuhin lah, difitnah lah. Tapi saya belajar. Suami saya juga sama-sama kita belajar gitu ya. Kadang kita harus hancur hati, sakit rasanya ketika harus minta maaf padahal kita gak salah. Kalau saya jujur, boleh tanya sama suami saya setiap kali ada orang seperti itu sama saya bisa nangis, benar-benar nangis tuh sampai gitu loh. Karena saya pikir Tuhan kenapa saya sudah berusaha tidak menyinggung, kalaupun harus menegur saya bilang maaf ya tante atau maaf ya kak, tapi ini gak benar, yang harusnya tuh kita lakukan tuh begini, saya kasih masukan seperti itu. Tapi ya itu Tuhan bilang yang Tuhan mau tuh hati yang hancur. Waktu itu beberapa orang benar-benar bilang, ya kita lihat aja nanti akhirnya. Siapa yang finishing well istilahnya dan siapa yang enggak. Saya cuma bilang saya enggak peduli siapa yang finishing well atau enggak. Yang penting saya lakukan apa yang berkenan sama Bapak. Kalau Bapak mau saya rekonsiliasi sama orang yang bukan saya nyakitin dia tapi dia yang nyakitin saya mau lakukan. Walaupun sakit. Tapi setelah itu selesai, saya bisa ketemu orang itu, saya bisa peluk dengan cuek, maksudnya dengan free-nya. Tidak ada ganjalan, tidak ada rasa gak enak hati. Walaupun masih menangkap signal ketidakenakan ya kan. Tapi that's problemnya mereka, bukan problem saya. Nah, kalau Tuhan bilang persembahkan tubuhmu, hidupmu, benar-benar kita harus perhatikan loh. Jangan hanya kita hebat, kita punya kemampuan dahsyat, tapi kita gak pernah lakukan apa yang kelihatannya kecil, kelihatannya gak penting, karena bukan kita. Kelihatannya play victim, kelihatannya kita ini dijadikan korban. Tapi kalau itu gak diselesaikan, Tuhan juga bilang persembahan kita tuh gak berkenan. Langkah pertama pasti berat. Mulai membiasakan itu pasti berat. Tapi begitu 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai itu jadi satu sama kita. Udah gak jadi berat lagi Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kita kasih. Yang keluar itu kasih. Kita bisa free. Kita bisa merdeka, kita gak dibelenggu sama ikatan yang orang lain buat untuk kita jadi benci sama mereka, jadi sakit hati sama mereka. Konsepnya kan mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Betul? Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Persembahan sama Tuhan, harus ada persembahan sama manusia juga. Harus ada korban. Tuhan bilang korbannya mungkin hati yang hancur, remuk. Banyak Bapak Ibu Saudara kisah di firman Tuhan, di Alkitab. Orang-orang yang ngalamin ketidakadilan, tapi bagaimana Tuhan bela mereka. Bagaimana Tuhan buat perbedaan ketika mereka tetap hidup di dalam kasih. Raja Daud, Hana ibu Samuel,
Ayub. Ayo sama-sama ke depan kita belajar. Pasti harus ada sacrifice, ada korban-korban yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Pasti ada, gak mungkin orang hidup gak ada berkorban, yang gak mungkin. Tapi kalau kita berkorban, kita berserah karena kasih, kita gak jadi ngerasa kita ini korban. Ngerti ya maksudnya? Kadang kita ngerasa, aduh aku ini korbannya loh, gitu loh maksudnya. Aku ini yang disakiti gitu. Tapi kalau kita tahu karena kita melakukan semua karena kasih, kita nggak akan lagi ngerasa kayak gitu. Percaya sama saya. Kenapa? Saya udah lewati. Saya udah lalui. Sampai yang jahat pun saya udah lewatin gitu. Dan ketika kita hadapin dengan kasih, ya emang kemenangan demi kemenangan. Kemuliaan demi kemuliaan. Itu Tuhan nyatakan. Berapa banyak dari kita yang mau belajar, bukan cuma sekedar dengar firman, tapi belajar, oh minggu ini saya harus belajar berkorban karena kasih. Ayo, berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang mau belajar? Kalau ada orang yang gak enak hati, datengin. Ajak makan, minta maaf. Ada yang mau belajar? Saya berdoa, kita semua bukan cuma sekedar jadi pendengar, tapi jadi pelaku. Supaya Tuhan dapetin kita sebagai anak yang dikasihi. Dan kepada kita, Dia berkenan. Puji nama Tuhan, saya kembalikan ke Pak Gembala. Mungkin Pak Gembala mau menambahkan sesuatu. Bahwa setiap proses yang terjadi dalam hidup kita, firman Tuhan dalam Roma 8 mengatakan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, setiap proses yang kita alami, setiap hal yang kita lewati, saudara, percaya bahwa ada Tuhan di dalamnya. Dan jika ada Tuhan di dalamnya, maka Tuhan akan membuat segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan. Saudara harus ingat bahwa segala sesuatu itu tidak berbicara hal yang baik saja. Tapi segala sesuatu itu juga berbicara tentang hal-hal yang tidak baik. Tapi Tuhan bisa mengubahnya menjadi kebaikan buat kita. Amin. Sesuatu yang kita gak pernah pikir. Pokoknya gini, kerajaan Allah selalu berbicara tentang hukum yang terbalik. Apa yang enak bagi daging, tapi belum tentu enak bagi roh. Belum tentu benar bagi roh kita. Terkadang itu berlawanan bahkan. Hukumnya Tuhan Yesus itu semua berlawanan. Gitu. Kasihlah sesamamu manusia. Ya kan? Tapi Tuhan Yesus juga bilang kasihlah musuhmu. Sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Saya percaya gini, kita gak akan pernah bisa mengasihi musuh kita dengan kekuatan kita. Benar? Nggak bisa Bapak Ibu. Nih, kalau dengan kekuatan manusia bisa nggak kita mengampuni orang yang istilahnya ya sudah membunuh anak kita? Nggak mungkin, itu baru pembunuhan. Itu tuh kasus pengeboman ya, pembunuhan. Kalau cuma difitnah, digosip, lalu daging kita berontak. Saya itu selalu punya prinsip gini. Mungkin kalau yang kemarin anak-anak ITS ya, belajar karakter warna gitu. Satu sisi warna hijau saya, itu kalau kita lihat nilai negatifnya, itu jelek ya kan, play safe. Peacemaker, terus ya pokoknya cari aman lah.
Tapi saya lihat kekuatan dari saya adalah saya ini nggak pernah mau namanya kecewa. Tanya istri saya. Saya ini bukan tipikal orang gampang kecewa, gampang kepahitan, dikit-dikit tersinggung atau saya bukan tipe gitu. Saya tipe orang yang berkeputusan, saya nggak mau kecewa, saya nggak mau kepahitan, saya nggak mau punya dendam. Itu saya. Kenapa? Saya tahu itu bakal menyakiti diri saya sendiri. Itu jadi sampah yang saya pendam dalam hati. Saya nggak mau. Gitu. Istri saya pernah nanya, kok kamu bisa gitu sih? Kok bisa ya? Ya enggak tahu. Pokoknya ya ini aku nggak mau kecewa. Jadi istilahnya saudara mau jelek-jelekin saya, mau hancurin saya sekalipun, I don't care. Saya tetap akan mengasihi saudara. Gitu. Saya tetap akan berdiri sama saudara. Gak ada perubahan sikap saya. Gak ada. Gitu. Jadi lalu yang saya tangkap gini, ada satu ayat kan Yesus bilang gini. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, bla bla bla. Kasihlah sesama manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Bahkan ada ayat kasihlah musuhmu, bahkan dikatakan gitu. Ya. Prinsip saya gini, semakin kita mengasihi Tuhan, maka kasih Tuhan akan menyempurnakan kasih kita kepada sesama. Amin. Amin. Jadi kalau kita ngaku kita mengasihi Tuhan, tapi kita nggak bisa mengasihi sesama bahkan musuh, berarti Anda tidak mengasihi Tuhan. Titik. Patokannya gampang. Anda tidak bisa mengampuni sesamamu, keluargamu, orang tuamu, sahabatmu mungkin yang udah nelikung dari belakang. Nggak bisa mengasihi mereka. Lalu kasihmu kepada Tuhan itu apa? Gitu. Jadi gini, semakin kita mencintai Tuhan, ini bocoran buat materi minggu depannya, khotbah minggu depan. Semakin kita mengasihi Tuhan, seharusnya kita akan menjadi semakin mengasihi sesama kita, saudara kita, even itu musuh kita. Makanya gini saudara, waktu saya dijelek-jelekin sama orang di Bali, kembalinya kami ke Bali waktu itu kita ditolak oleh beberapa orang. Dan itu boleh saya bilang salah satu seseorang yang sudah jadi keluarga saya sendiri. Saya anggap keluarga, tapi dia nolak saya. Dia insecure, merasa bahwa posisinya bakal tergantikan oleh saya. Wah, lalu dia bikin berita macam-macam gitu. Tapi begitu saya tahu, oh oke. Pertama kali respon saya ngelihat dia adalah bukan saya, malas ini daging kan. Kalau respon daging pasti gitu. Malas. Oh, dia mudah musin aku, oh dia nolak aku. Enggak. Pertama kali saya lihat dia, apa yang saya lakukan? Saya datengin dia dan saya peluk dia. Amin. Waktu kita mencintai Tuhan, waktu kita mengasihi Tuhan, maka kasih Tuhan akan menyempurnakan kasih kita. Sehingga kita bisa mengasihi setiap orang, even itu musuh kita. Ngelihat orang yang gak suka sama kita tuh kita kayaknya pengen peluk aja. Pengen peluk. Tanpa kasih Tuhan kita gak bisa seperti itu. Haleluya. There will be no progress without process. Tidak akan ada peningkatan tanpa proses. Ya, progress, proses. There will be no testimony without test. Enggak akan ada kesaksian tanpa ujian. Jadi maksud saya adalah nikmatin aja setiap proses yang kita terima. Hadapi, nikmati, enjoy aja. Proses dengan keluarga, proses dengan saudara, orang tua. Gitu. Percayalah waktu kita lakukan itu kita sedang membuat Tuhan gak tega, saudara. Gak tega apa? Gak tega lihat anaknya. Loh, anakku gak salah kok, tapi dia tetap mengampuni, bahkan mengasihi. Wah itu.
membuat cinta Tuhan sama kita tuh malah semakin wah gitu ya. Jadi nah ini satu lagi. There will be no glory without cross. Gak akan ada kemuliaan tanpa salib. Ini bahasa saya. Gitu ya. Jadi Tuhan itu akan melimpahkan kemuliaannya sama kita. Karena apa? Kita sudah lewatin salibnya. Tapi kalau kita gak mau lewatin salib itu, gak akan ada kemuliaan. Yang tadi istri saya bilang. Kalau misalnya seandainya kami gak telepon orang tua rohani kami saat itu. Belum tentu waktu hari terakhir retreat itu ada terobosan. Belum tentu. Bahkan mungkin gak akan terjadi apa-apa. Ngerti saudara ya? Tapi waktu kita melakukan bagian kita yang adalah salib itu sendiri dan kita selesaikan, maka akan ada kemuliaan di dalamnya. Tuhan pasti akan memberikan kemuliaan, Tuhan pasti akan mempermuliakan anak-anaknya kok. Enggak mungkin enggak. Amin. Jadi yang pertama, apa tadi? Tidak ada peningkatan tanpa proses. Tidak akan ada kesaksian tanpa ujian. Tidak akan ada kemuliaan tanpa salib. Enggak enak bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris itu progress, proses, testimony, test, glory, cross. Gitu. Oke, mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara.